Pernah kepikiran nggak sih kalau di saat-saat paling genting dalam sejarah, seringkali muncul satu orang yang bisa mengubah arah segalanya? Nah, hari ini kita bakal kenalan sama salah satu sosok itu, Petrus Canisius, seorang Yesuit yang punya misi luar biasa, yaitu menyatukan kembali dunia yang sedang terpecah belah. Coba deh kita bayangin sejenak, satu benua lagi kacau balau, keyakinan yang udah dipegang ratusan tahun tiba-tiba dipertanyakan, otoritas yang tadinya kokoh sekarang goyah. Nah, itulah kondisi Eropa di abad ke-16. Di tengah situasi kayak gitu, pertanyaannya bukan lagi cuma gimana caranya sebuah iman bisa bertahan, tapi mungkinkah iman itu bisa bangkit lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya? Oke, sebelum kita kenalan lebih jauh sama Canisius, kita perlu paham dulu nih, dunia yang dihadapi itu seperti apa. Karena ini bukan sekedar cerita, ini adalah dunia di mana pilar-pilar keimanan lagi diguncang sampai ke akarnya. Jadi, pada masa itu, Eropa lagi dilanda badai besar yang kita kenal sebagai reformasi Protestan. Dan ini bukan cuma soal perdebatan teologi di kalangan para ahli ya, ini adalah krisis yang terasa sampai ke akar rumput, mengguncang fondasi masyarakat, dan memaksa gereja Katolik buat menghadapi tantangan terbesarnya sepanjang sejarah. Tapi, justru di tengah badai inilah seorang pahlawan yang nggak biasa muncul. Dia bukan jenderal yang bawa pasukan, bukan juga raja yang punya kekuasaan tak terbatas. Dia adalah seorang cendekiawan muda dengan sebuah panggilan yang bakal mengubah jalannya sejarah. Namanya Peter Canis, lahir di Nijmegen, Belanda. Ayahnya seorang wali kota yang berpengaruh, jadi secara teori jalan hidupnya udah terjamin dan nyaman lah ya. Tapi ternyata takdir punya rencana lain buat dia. Sebuah jalan yang jauh dari apa yang dibayangkan semua orang. Perkembangannya itu, cepet banget. Coba bayangin, di umur 19 tahun, dia udah dapat gelar master. 3 tahun kemudian, dia gabung sama Serikat Yesus atau Yesuit yang waktu itu masih orde baru dan dianggap radikal. Gak lama setelahnya dia ditahbiskan jadi imam. Jelas banget kan, di dalam dirinya itu ada perpaduan antara otak yang cemerlang dan semangat yang menyala-nyala. Nah, dari sinilah panggilannya berubah jadi sebuah misi yang nyata. Berbekal iman yang kokoh dan otak yang tajam, Canisius langsung tancap gas. Dia memulai perjalanan epik melintasi wilayah berbahasa Jerman untuk membangun kembali apa yang udah retak. Pengaruhnya itu begitu besar sampai-sampai dia dapat julukan Rasul Kedua Jerman. Ini bukan julukan main-main loh, artinya dia disejajarkan dengan para penyebar awal kekristenan. Dia jadi motor penggerak dari apa yang kita kenal sebagai kontrareformasi, sebuah gerakan strategis gereja Katolik untuk berbenah diri sekaligus menjawab tantangan zaman. Terus, gimana caranya dia melakukan semua itu? Nah, ini yang keren. Strateginya itu nggak cuma satu arah, tapi komprehensif banget. Dia mendirikan sekolah buat anak-anak muda, dia rajin berkhotbah buat menjangkau orang biasa, dia mereformasi universitas untuk para intelektual, dan yang penting banget, dia jadi tempat bersandar buat para imam yang lagi goyah imannya. Dia bahkan jadi penasihat teologis di Konsili Trente, rapat paling penting di era itu. Tapi, di balik semua aksi hebatnya itu, ada satu filosofi yang jadi pegangannya. Di zaman yang penuh konflik berdarah atas nama agama, Canisius memilih jalan yang berbeda. Prinsipnya sederhana, tapi revolusioner. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan doa dan kerja keras. Inilah yang membuatnya begitu efektif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling jenius dari semua ini. Ternyata, alat perjuangan yang paling ampuh itu nggak ditempa di medan perang atau dirundingkan di istana. Senjatanya itu justru lahir dari sebuah mesin cetak. Senjata terkuatnya bukanlah pedang, tapi sesuatu yang jauh lebih tajam, lebih awet, dan punya jangkauan yang tak terbatas. 200. Mungkin angka ini kedengaran biasa aja, tapi coba dibayangin, ini adalah jumlah edisi karyanya yang paling terkenal, Katekismus, yang dicetak selama dia masih hidup. Di zaman itu, ini sama kayak konten yang viral gila-gilaan hari ini. Fenomenal. Jadi katekismus itu apa sih? Kok bisa sehebat itu? Gampangnya, ini tuh kayak buku panduan iman dengan format tanya-jawab. Di saat banyak orang lagi pusing sama perdebatan teologi yang super ribet, Canisius datang bawa jawaban yang jelas, ringkas, dan gampang dicerna. Ini jadi alat pendidikan yang sempurna, ngasih kepastian di tengah ketidakpastian. Dan dampaknya,
Wah, bukan cuma di Jerman, tapi mendunia. Dengan 200 edisi dan diterjemahin ke 12 bahasa, ide-idenya menyebar luas melampaui batas negara. Dia bukan cuma mempertahankan iman Katolik, tapi juga membentuk pemahaman iman bagi jutaan orang di seluruh Eropa, lintas generasi, dan budaya. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan cerita orang Belanda dari 500 tahun lalu, apa urusannya sama kita di Indonesia? Nah, tunggu dulu. Kita bakal tarik benang merahnya sekarang. Karena ternyata semangat Canisius itu nggak berhenti di Eropa. Entah gimana caranya, semangat pendidikan, kegigihan intelektual, dan pelayanan imannya itu terbang melintasi lautan dan waktu, lalu mendarat dan menemukan rumah baru di Indonesia. Nama-nama ini pasti nggak asing kan buat kita? Ada Kolese Canisius di Jakarta yang prestigius, ada penerbit Canisius yang mencerahkan, Seminari Mertoyudan yang mencetak para pemimpin, sampai Yayasan Canisius yang melayani masyarakat. Semuanya itu adalah bukti nyata kalau warisan Canisius masih hidup banget dan terus berkarya di Indonesia sampai hari ini. Karena jasanya yang luar biasa ini, gereja pun memberinya pengakuan tertinggi. Setelah dibeatifikasi, ia akhirnya diangkat menjadi santo pada tahun 1925. Tapi bukan cuma itu loh, ia juga dianugerahi gelar pujangga gereja. Gelar ini super langka dan cuma diberikan kepada segelintir orang yang tulisan dan pemikirannya dianggap sangat fundamental dan abadi bagi gereja. Kisah Petrus Canisius ini jadi pengingat ya, tentang betapa kuatnya sebuah gagasan kalau diperjuangkan dengan keyakinan, kecerdasan, dan kerja keras. Dia membuktikan kalau pena emang bisa lebih tajam dari pedang, dan pendidikan adalah senjata paling ampuh buat mengubah dunia. Nah, ini bikin kita jadi mikir deh, di zaman sekarang, gagasan apa sih yang menurut kita layak diperjuangkan? Dan dengan cara apa kita akan memperjuangkannya?